santuy. Kali ini kayaknya nggak sendirian. Ada narasumber penting nih di sini. Kita kenalan dulu sama beliau ya. Ini sore ya bang ya? Sore menjelang malam. Sore. Menjelang maghrib. Apa kabar Abang Piantur Panggaribuan? Ya baik. Ini nyanyinya terima kasih udah diundang sini ya. Agak deket bang. Udah diundang. Iya. Kita bisa berbagi ya tentang tadi politik Sabtu ini. Politik santun. Abang ini siapa sih bang sebenarnya? Sebenarnya kita juga udah orang lama ya, bukan orang baru di Balikpapan. Jadi tahun KTP-nya Balikpapan. Balikpapan juga udah lama juga menghabiskan di banyak umurnya di Balikpapan. Jadi punya tanggung jawab untuk membangun Balikpapan. Punya ada beban moral untuk ambil bagian untuk kebaikan Balikpapan. Abang ini backgroundnya apa? Akademisi dan praktisi sekaligus praktisi ya. Oh iya, yang saya tahu beliau ini mantan rektornya Uniba tahun 2016 sampai 2020 baru aja berarti pergantiannya. Baru aja Agustus ya. Agustus kemarin. Oke. Nah bang, kali ini kita mau bahas tipis-tipis lah ya. Iya. Tentang yang lagi kejadian di Balikpapan. Ya. Ini antara paslon tunggal dengan kota kosong. Nah, yang mau Nyai gibahin di sini itu tentang statement seorang pejabat. Pejabat ya mungkin lumayan tinggi jabatannya, ketua DPRD loh Balikpapan, tentang statementnya yang menurut Nyai itu adalah sebuah penyesalan publik. Di mana beliau di situ mengatakan, kalau bapak-bapak ibu pilih kota kosong, Balikpapan nggak ada pemimpin. Ya sama aja sih sebenarnya kayak statement bosnya dia. Paslon tunggalnya itu kan sempat ngomong kayak gitu juga. Terus pakai kata-kata pemilih kota kosong itu otaknya blank karena tidak mau dipimpin. Nah, sebagai seorang akademisi yang mau Nyai tanyakan itu adalah etikanya dulu nih. Etikanya seorang pejabat publik seperti Pak Abdullah mengatakan hal seperti itu, yang mana sebenarnya pengertian kota kosong itu kan nggak kayak gitu kan. Nah di sini sebagai orang yang paham, kita langsung tanya nih sama yang paham tentang kayak gitu-gitu. Ini apakah Pak Abdullah ini sebenarnya nggak tahu, bapak bego, atau memang dia punya niat untuk menggiring opini? Silakan bang. Ya, itu saya juga perhatikan di medsos itu begitu banyak memberikan statement macam-macam ya. Ini aku kasih dekat ya macam-macam statementnya. Saya sebagai praktisi juga akademisi punya tanggung jawab moral juga untuk meluruskan. Ya. Bahwa kita di sini adalah masyarakat Balikpapan, ayo masyarakat Balikpapan, kita sama-sama membangun demokrasi. Dalam artian demokrasi yang tidak semu, tetapi demokrasi adalah yang berkualitas. Nah, semua tadi pemilih tadi baik kokos atau kosong atau dengan pasangan tunggal itu sudah diatur secara rigid di dalam undang-undang pilkada. Anda tinggal buka aja di situ di Google Anda masing-masing buat keluaran kok. Itu setiap pernyataan siapapun akan bisa diuji kebenarannya di dalam tadi undang-undang, termasuk kokos. Dan melalui keputusan MK juga sudah diputuskan bahwa itu adalah apabila tadi misalkan ada masyarakat yang tidak cocok dengan pilihan yang ada, maka dikasih ruang di kolam kosong itu. Nah, jadi ini kita harus mengedukasi orang sehingga nanti demokrasi di Balikpapan ini adalah tidak menjadi terjadi perang opini, tetapi perang opini itu adalah yang tidak berdasarkan landasan hukum. Jadinya hoax sebenarnya. Jadi bisa jadi hoax, kemudian juga menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kebencian, panikan juga. Semua jadi ini kan tidak baik buat kota kita Balikpapan. Iya. Kita menghimbau semua orang boleh menyampaikan pandangan-pandangannya, sah-sah saja sepanjang itu ada dasar hukumnya kan. Jadi bukan malah melakukan yang sebaliknya, karena itu juga akan menimbulkan kegaduhan di kota Balikpapan, dan sekaligus itu juga akan mengurangi respeknya orang terhadap pernyataan-pernyataan yang tidak didukung dengan peraturan perundang-undangan. Itu sudah ada mulai dari pencalonan tadi kalau kosong, tunggal, semua sudah diatur di situ. Jadi
itu adalah kalau kosong adalah sah, dia bukan anak haram, tapi dia adalah anak yang sah yang dilahirkan dari apa namanya dari undang-undang sendiri dan termasuk yang membuat calon tunggal itu. Ya paslon tunggal. Ya, kalau bukan tidak ada calon tunggal tidak mungkin lahir kalau kosong. Kalau seandainya ada satu orang ini diberi kesempatan nggak dijegal langkahnya, mungkin nggak akan ada kolom kosong ya bang ya. Iya, jadi apa namanya terlepas tidak mengakui tidak ada misalkan dinasti politik, tetapi ketika terjadi calon tunggal maka dengan sendirinya itu akan lahir tadi apa namanya anak sah dari demokrasi itu kolom kosong. Jadi tidak ada yang salah dengan kolom kosong. Nggak ada yang salah. Iya, kalau menang kolom kosong pun sudah ada diatur siapa pemimpinnya kan gitu ya. Nah jelasin Pak kalau misalnya kolom kosong menang nih. Iya, jadi kalau ada kolom kosong nanti maka melalui nanti ya Kementerian Dalam Negeri akan menunjuk Pak Gubernur nanti yang memilih siapa PJ-nya pelaksana pejabat wali kotanya akan ditunjuk oleh Gubernur Kalimantan Timur dan itu tidak ada masalah. Kita ambil contoh kemarin sekarang Makassar justru tadi apa namanya bisa menandatangani APBD, bisa menandatangani kontrak-kontrak besar seperti beberapa kita sudah diskusi kemarin ada mega proyek kan sudah ditandatangani oleh PBD yang di Makassar. Makassar itu bisa dijadikan contoh sebenarnya. Contoh, jadi nggak perlu khawatir misalkan masyarakat Balikpapan apabila tidak cocok pilihan dengan calon tunggal, ada ruang yang disediakan yaitu kolom kosong. Jadi itu masuk sah semuanya. Jadi untuk meluruskan misalnya di media sosial dari video yang beredar itu, biar kita sama-sama di Balikpapan kondusif gitu ya. Oh, jadi gitu. Nah, sedikit informasi juga menambahkan Nyai. Jadi sudah sering diomongin ya selama beberapa podcast dan dari beberapa narasumber udah dijelaskan kalau di dalam kolom kosong kalau misalnya menang itu ada rekomendasi sosok dari Mendagri yang akan dipilih oleh gubernur. Jadi bukan hantu yang bakal mimpin Balikpapan, bukan setan gitu. Bapak tahu kan? Karena selama ini kan yang dibangun framingnya kan itu bang, narasinya itu kalau kokoh menang Balikpapan dari pemimpin penurunan peradaban gitu. Jadi itu yang mesti kita luruskan, apalagi yang ngomong kan pejabat merasa punya power, merasa punya pengaruh, jadi dia ngomong kayak gitu di depan orang banyak. Menurutnya sih secara etika sih nggak etis ya. Justru dengan ada kepos ini saya melihat ini adalah kemajuan demokrasi di Balikpapan, kesadaran berpolitiknya orang makin bagus. Seandainya dia orang masyarakat Balikpapan tidak peduli, dia nggak akan mau membangun kepos. Iya. Tapi dia karena peduli, kemudian dia punya pandangan-pandangan lain, karena mungkin juga dia ada pilihannya kalau merasa nggak cocok, jadi terbangun lagi dengan dia. Apa ya inisiatifnya muncul. Nah, seandainya misalkan menurut tadi Kopos ini sepakat sepikiran dengan cocok dengan karakter yang ada walaupun tunggal, sebenarnya tidak ada masalah. Iya. Tetapi ketika ini mungkin masyarakat Balikpapan yang tergabung di Kopos karena merasa dia ada tidak sepikiran, maka lahirnya Kopos itu. Tapi tidak apa-apa dengan adanya pertarungan calon tunggal dengan Kopos ini. Sehingga ini juga akan nanti kelihatan kualitas demokrasi kita. Jadi jangan dibenci, biar bertarung tadi sama aja sebenarnya. Bertarung dengan Kopos dengan kalau ada 2 orang calon sama aja. Cuman bedanya nanti kalau yang 2 orang ini ya salah satunya dari partai politik. Kalau dari sini nanti ada PD-nya, pejabatnya yang ditunjuk sama-sama. Tidak ada pengaruhnya nanti yang ditunjuk itu atau pengaruhnya dalam pembangunan tidak ada pengaruhnya. Semua akan berjalan lancar. Nah, bonusnya kalau Kopos menang yang mimpin itu bukan orang-orang yang terbelenggu sama kepentingan partai. Kalau ada paslon lain kan itu masih ada kepentingan partai kan pasti. Itu tetap orang politik cuma bukan orang partai ya bang ya. Gitu ya. Kalau nanti PD-nya biasanya dari birokrasi ya. Sekda, Sekprov, gitu ya. Orang-orang Balikpapan kok ada di Kalimantan Timur di Gubernur banyak kok orang Balikpapan yang cukup handal menurut saya. Jadi nggak usah khawatir. Ini masalahnya kok masalah pilihan kok. Jadi siapapun nanti yang memimpin Balikpapan itu tidak akan pengaruh terhadap pemimpin. Karena Mendagri juga nggak mungkin ngasih orang yang ecek-ecek ya bang ya. Kasih rekomendasi yang pasti yang punya kredibilitas yang bagus lah ya. Masih ada yang jadi nggak usah khawatir. Nanti siapapun yang menang mau
mau apa namanya calon tunggal menang atau pos menang itu tetap roda pemerintahan di kota Balikpapan Tetap berjalan. berpengaruh kan. Oh gitu. Nah ini nih dari akademisi nih yang sudah mikir nih kayak apa nih ke depannya nih kalau fokus menang nih. Jadi nggak asal ngebacot bilang pemilih fokus blank lah otaknya. Pemilih fokus karena nggak mau dipimpin. Kalau menurut Abang fokus itu apakah bentuk pemberontakan terhadap protes terciptanya calon tunggal? Namanya demokrasi kan harus menghargai juga perbedaan pandangan, harus menghargai apa namanya pilihan orang lain kalau berbeda. Itu untuk apa namanya demokrasi. Bukan berarti demokrasi memaksakan kehendak. Nah itu justru itu bertentangan dengan demokrasi itu sendiri. Jadi ketika ada fokus itu juga kita harus hormati. Iya. Karena juga di undang-undang juga sudah diatur, apa namanya, ketika orang tidak sepakat dengan calon yang ada, dia mereka bisa memilih fokus, dan itu sudah sah. Sekarang tadi itu bukan anak-anak, tapi itu adalah anak kandung dari demokrasi itu. Jadi mari kita sama-sama mendukung perbedaan itu sehingga kelihatan nanti kualitas demokrasi ini bagus juga untuk checks and balance. Checks and Balance balance. tadi saya bilang antara calon tunggal dengan fokus itu sendiri. Dan sama kalau memang di hati masyarakat calon tunggal dia pasti menang. Elektabilitasnya menurut kacamata Abang gimana nih? Elektabilitas ya sekarang ini. Elektabilitasnya karena ini juga belum pernah dilakukan secara riset kan, ini kan harus diriset kan itu apa namanya, tingkat elektabilitasnya harus melalui tadi apa namanya melakukan pooling ya. Jadi ini karena belum ada, saya belum bisa berkomentar itu, tetapi saya melihat dengan lahirnya fokus ini adalah kepedulian masyarakat Balikpapan ini tinggi terhadap demokrasi. Aktif akhirnya ya. Karena nggak pasif. ya, karena nggak semua bisa sanggup lahir fokus itu. Ada tergantung dari pemikir-pemikir dari masyarakat itu sendiri. Karena tidak gampang untuk melahirkan fokus. Kecuali orang tadi mana punya keinginan kuat tadi untuk melakukan fokus itu tadi baru akan lahir. Bang, kalau menurut Abang nih, kenapa sih fokus ini bisa lahir gitu? Apa Balikpapan ini kurang figur? Jadi bisa dikatakan sebenarnya walaupun mungkin ada dia dipungkiri, ini karena sebenarnya oligarki politik ya. Jadi borong-borong itu sebenarnya ataupun katakan pun tidak diakui. Kalau memang tadi oligarki tidak ada, aku sendiri pun mau pengen juga nyalon menjadi wali kota, pengen juga taruh kan. Iya. Banyak kok orang-orang yang mumpuni. Ya. Pengen bangun punya program lah gitu ya. Secara pribadi punya program untuk menjadikan Balikpapan lebih baik, caranya gini. Banyak orang yang terjegal, nggak gampang gitu ya. Memenuhi syarat tadi itu kan harus ada harus ada tadi kursi harus dipenuhi, dan kursi itu kan tentunya tidak gratis kan gitu ya. Enggak gratis ya Bang ya? Kalau gratis aku aja dong gitu ya, biar bertarung ya kan. Kalau gratis aku aja dong, aku pengen juga nih bertarung jadi wali kota Balikpapan. Cuma gini Bang, kadang yang itu heran begini, kita ada batas bawah minimal 9 kursi, tapi nggak dibatasin atasnya, nggak ada batas atas. Jadi bisa terjadi borong-borong kursi ini kan karena nggak dibatasin atasnya gitu. Jadinya sifat maruk itu, sifat rakus itu munculnya tipis-tipis dengan dalam borong kursi gitu. Nah kalau mau protes itu gimana Bang? Saya mau protes, coba dikasih kayak batas atas gitu biar nggak borong-borong kursi. Kalau protes itu saya bilang karena sudah diatur dalam perundang-undangan, tidak ada melarang tadi batasan maksimalnya, justru itulah tadi ada ruang untuk tadi menghalangi orang. Karena tidak ada batas maksimalnya tadi, itulah justru menghalangi tadi orang untuk menyalon gitu ya. Ini hanya masalah etika aja sebenarnya. Kalau sudah cukup main kalau sudah cukup ibaratnya udah makan cukup, nggak usah berlebihan kan gitu ya. Iya. Kasihlah kesempatan, jangan merasa diri lebih baik gitu ya. Atau mungkin juga yang tadi calon-calon itu nggak baik barangkali. Sehingga mereka, karena setahu saya Balikpapan pun ada pengen juga yang dan udah nge-branding diri dari tahun lalu kan gitu. Jadi sudah ibaratnya udah ada bayang-bayang ternyata paslon tunggal ini seandainya kalau yang kita sebut merek aja kayak Pak Basir misalnya. Kayak Pak Ahmad Basir kan udah punya niat untuk bertarung lah. Ada Bang Yasir juga mau pengen bertarung, Yasir Arafat setahu saya pengen juga karena banyak balihonya kan. Ya, cuma kan beliau kan sempat daftar untuk jadi wakilnya paslon tunggal ini. Artinya ada orang-orang juga mau bertarung
mungkin bisa bilang, tapi nggak ada kursi kan itu. Kan, tapi kalau lewat independen kan juga bisa bang, cuma syaratnya harus dukungan KTP. Iya, jadi harapan kita jadi ini juga nanti ke depan kita kan juga bisa, kalau ada masyarakat misalkan ada apa namanya opsi pilihan lain, ya kita mendorong masyarakat ke depan itu nanti ya secara bersama-sama punya KTP untuk membawa calon yang diinginkan. Karena ini juga solusi kan gitu ya. Berarti kalau calon independen mungkin harusnya 2 tahun sebelum tahun-tahun politik udah gerak lah ya. Iya, sudah gerak, sudah ngumpulin. Ya ini apa namanya, mungkin dengan proposinya nanti ke depan kan bisa jadi motor untuk membawa kita calon independen. Iya. Karena Balikpapan ini benar-benar nggak kekurangan kalau sebenarnya, nggak kekurangan orang baik, nggak kekurangan orang pintar. Kurang duit mungkin. Ya kurang duit ya. Kayaknya lo jangan jadi sobat miskin, lo jadi orang kaya. Tapi tugasnya orang kaya juga apa untuk mengedukasi mengedukasi orang-orang yang kekurangan ya. Karena ada sebagian hartanya orang sama dia itu kan. Iya. Jadi itu yang harus kita dorong ayo bersama-sama menjaga proses demokrasi Balikpapan, menjaga kualitas dari demokrasi itu sendiri dengan tadi saling menghargai apapun pilihan masyarakat atau Balikpapan, termasuk proses sendiri. Gitu. Nah, kita ngobrolin apa lagi nih bang? Karena kita kan mau bahas soal statementnya dulu dan meluruskan itu, dan itu sudah kita luruskan. Terus kita mau gibahin apa lagi enaknya? Tentang ini lah Balikpapan ke depan, saya kira ya seperti apa konsepnya tadi untuk membawa ke depan, ya baik nanti juga untuk misalkan untuk calon tunggal sendiri maupun nanti untuk nanti pemenang oposisi sendiri, siapapun yang menang, tapi ada mau kita pesan dari sini, dari politik satu ini apa yang harus diinginkan masyarakat. Sebagai suges kepada calon pemimpin nantinya ke depannya gitu kan. Nanti gimana kalau kita di segmen kedua aja, makanya ini udah mau azan maghrib, jadi kita mau break dulu, nanti habis azan maghrib kita bakal balik lagi ke segmen politik santuy. Nah, kita ada lagi satu narasumber, Bapak Siwi, dari Sekjennya Gempa Kuning, nanti juga bakal ada di podcast Nyai. Jadi tetap stay tune, jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel Nyai Sarapril, karena di situ ya walaupun sarap sebenarnya sarap yang untuk meluruskan pola pikir kalian dalam berpolitik supaya nggak gampang dibego-begoin. Oke, sampai jumpa, bye bye.